Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Hikam, absen 19 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas B, dan nomor induk mahasiswa saya 20383031136. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian tasawuf dan sejarah awal mula tasawuf. Pada pengertian pertama yaitu tentang pengertian tasawuf. Untuk mengetahui pengertian atau takrif tasawuf, para ahli lazim memulai pembahasan dari arti menurut bahan berdasarkan analisis tentang asal-usul kata, yaitu tentang asal-usul kata tasawuf terlebih dahulu. Terdapat berbagai teori tentang asal-usul kata tasawuf, diantaranya adalah sebagai berikut. Adapun teori pertama yaitu yang mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata sof yang berarti wol kasar, karena orang-orang sufi selalu memakai pakaian tersebut sebagai lambang kesederhanaan. Dan teori kedua yaitu menurut teori lain kata tasawuf berasal dari kata sofa yang berarti bersih. Dan yang teori ketiga dari ahlu sufah yaitu orang-orang yang tinggal di suatu kamar di samping Masjid Nabawi, di samping Masjid Madinah. Dan teori keempat berasal dari kata sophos dan kata tersebut berasal dari Yunani yang berarti hikmah. Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, kiranya dapat ditarik suatu pemahaman bahwa tasawuf adalah ilmu yang memuat cara tingkah laku atau amalan-amalan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau berhubungan dengannya. Dan pengertian kedua yaitu tentang sejarah awal mula tasawuf. Tasawuf dalam Islam menurut ahli sejarah sebagai ilmu yang berdiri sendiri lahir sekitar abad kedua atau awal abad ketiga Hijriah. Adapun faktor-faktor yang mendorong kelahiran tasawuf dibedakan atas dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor-faktor intern itu dikemukakan dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran dikemukakan ayat-ayat tertentu yang dapat membawa pada paham mistis. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya teori bahwa paham tasawuf ini muncul dan berkembang dari dalam Islam sendiri, bukan karena paham dari luar. Sedangkan mempelajari awal mula tasawuf, kita dapat mengetahui apabila ada yang dipermasalahkan dalam tasawuf, kapan berdirinya ilmu tasawuf, serta apa saja faktor yang mempengaruhi munculnya tasawuf. Pembicaraan para ahli tentang lahirnya tasawuf lebih banyak menyoroti faktor-faktor yang mendorong kelahiran tasawuf. Faktor-faktor tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu faktor pertama yaitu faktor ekstern. Banyak pendapat telah dikemukakan sekitar faktor ekstern ini, antara lain sebagai berikut, yaitu faktor yang pertama, tasawuf lahir karena pengaruh dari paham Kristen yang menjauhi dunia atau hidup mengasingkan diri dari biara-biara. Sikap hidup ini yang menjauhi dunia dan keramaian dunia ini memang terlihat jelas dalam perilaku para sufi dengan paham zuhud yang mereka anut. Dan yang kedua, tasawuf lahir karena pengaruh filsafat Pitagoras yang mendapat bahwa roh manusia kekal dan berada di dunia sebagai orang asing. Dan yang ketiga, munculnya tasawuf dalam Islam sebagai pengaruh dari filsafat emanasi Plotinus yang membawa para wujud memancar dari zat Tuhan, maksudnya ke dalam materi, menyebabkan roh menjadi kotor. Untuk kembali kepada Tuhan, roh harus dibersihkan terlebih dahulu dengan sikap meninggalkan dunia dan mendekatkan diri kepada Tuhan seerat mungkin. Dan yang keempat, tasawuf lahir atas pengaruh nirwana. Menurut ajaran Buddha, bahwa seorang meninggalkan dunia dan melakukan kontemplasi. Dan yang kelima, tasawuf lahir karena pengaruh ajaran Hinduisme yang mendorong manusia meninggalkan dunia dan berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan.
Kebenaran teori-teori yang menitik beratkan faktor ekstern ini memang tidak dapat dipastikan. Semua serba mungkin karena tasawuf lahir pada saat umat Islam telah mempunyai kontak dengan dunia luar agama lain. Dan yang kedua itu faktor intern. Sebagian ahli menekankan faktor intern ini menurut mereka lahirnya tasawuf Islam dilatar belakangi oleh faktor-faktor yang dalam Islam itu sendiri, bukan pengaruh dari luar. Selanjutnya, faktor intern yang dapat dipandang sebagai penyebab lahirnya tasawuf di dunia Islam lebih terlihat jelas dalam perilaku Rasulullah SAW. Dengan demikian, tanpa adanya faktor ekstern, tasawuf pun tetap lahir di dunia Islam ini. Baik, demikian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.